Asal-usul bangsa Melayu. Dalam buku sejarah Melayu disebutkan bahwa Melayu adalah nama sungai di Sumatera Selatan yang mengalir di sekitar Bukit Sikuntang dekat Palembang. Sikuntang merupakan tempat pemunculan pertama 3 orang raja yang datang ke alam Melayu. Mereka berasal dari keturunan raja-raja Melayu di Palembang, Singapura, Malaka dan Johor, Minangkabau, dan Tanjung Pura. Sejarah Melayu, Malay Anas merupakan karya tulis yang paling penting dalam bahasa Melayu yang merupakan sumber otentik untuk informasi mengenai kemelayuan. Disusun sekitar tahun 1612, tetapi berdasarkan catatan yang lebih tua, disebutkan juga bahwa anggota kerajaan Malaka menyebut diri mereka keturunan Melayu dari daerah Palembang. Seperti keluarga raja-raja di Negeri Sembilan, yaitu yang di Pertuan Ali Alam Syah yang dianggap keturunan langsung dari Raja Minangkabau terakhir. Pada waktu itu, Sultan Melayu merujuk pada keturunan sekelompok kecil orang Sumatera pilihan. Seiring dengan berjalannya waktu, definisi berdasarkan ras ini mulai ditinggalkan. Definisi Melayu berdasarkan budaya dan adat, di mana orang Melayu adalah orang yang mempunyai etika, tingkah laku, dan adat Melayu. Pada waktu Islam mulai dianut di daerah Sumatera dan Semenanjung Malaka, keyakinan dan ketaatan terhadap agama Islam menjadi salah satu ciri khas dari orang Melayu. Pada abad ke-18, William Marsden menyebutkan bahwa dalam percakapan sehari-hari, penyebutan bangsa Melayu adalah sama dengan sebutan bangsa murni India, dalam artiannya ketaatannya terhadap agama Islam. Pemakaian bahasa Melayu. Penelusuran dan perkembangan bahasa Melayu dimulai dari pengamatan beberapa inskripsi batu tertulis atau prasasti yang merupakan bukti sejarah keberadaan bahasa Melayu di Kepulauan Nusantara. Prasasti-prasasti ini mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan bahasa Melayu. Prasasti-prasasti ini antara lain Kedukan Bukit 683 Masehi, Prasasti Talang Tuo 684 Masehi, Prasasti Bogor 942 Masehi, Prasasti Karangbrahi 686 Masehi, Prasasti Kota Kapur 686, Prasasti Pagaruyung 1356, dan Prasasti Gandosuli 832 Masehi. Dari berbagai prasasti tersebut yang berasal dari zaman Sriwijaya, bisa disimpulkan bahwa bahasa Melayu kuno pada zaman itu telah berperan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Bahkan, ada kemungkinan bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa resmi pada zaman Sriwijaya loh. Kesimpulan ini diperkuat dengan keterangan Itsing tentang bahasa Sanskerta dan bahasa Melayu yang diistilahkan Kwenlun. Bahasa Melayu memegang peranan penting dalam kehidupan politik dan keagamaan di Sriwijaya. Selain dari berbagai prasasti tersebut, terdapat pula beberapa catatan yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi tentang asal-usul bahasa Melayu loh. Sejarah kuno negeri Cina juga turut membuktikan tentang keberadaan bahasa Melayu ini. Pada awal penyebaran agama Kristen, pengembara-pengembara Cina yang berkunjung ke Kepulauan Nusantara menjumpai adanya berbagai lingua franca yang mereka namai Kwenlun di Asia Tenggara. Salah satu di antara Kwenlun itu oleh Itsing diidentifikasikan di dalam kronikelnya sebagai bahasa Melayu. Peristiwa Traktat London atau Perjanjian London yang terjadi pada tahun 1824 antara pemerintah Inggris dan pemerintah Belanda merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Sebab pada traktat ini berisi kesepakatan pembagian 2 wilayah, yaitu Semenanjung Melayu dan Singapura beserta pulau-pulau kecilnya menjadi kekuasaan kolonial Inggris. Sedangkan Kepulauan Nusantara, yaitu Kepulauan Sunda Besar, Pulau-Pulau Sumatera, Jawa, sebagian Borneo, dan Sulawesi, serta Kepulauan Sunda Kecil, yaitu meliputi Pulau-Pulau Bali, Lombok, Flores, Sumbawa, Sumba, dan sebagian timur, serta Kepulauan Maluku dan sebagian Irian menjadi kekuasaan kolonial Belanda. Oleh karena itu, perkembangan bahasa Melayu ini dapat dikelompokkan menjadi 2 periode,
yaitu periode sebelum Traktat London dan periode sesudah Traktat London. Peresmian nama bahasa Indonesia. R.M. Suwardi Sudjaningrat atau Ki Hajar Dewantara merupakan orang pertama yang mengusulkan nama bahasa Melayu dijadikan bahasa persatuan dalam pergerakan nasional dan di alam sumber Indonesia merdeka pada tahun 1916. Dalam makalahnya Bahasa Indonesia di dalam Perguruan yang disajikan dalam Kongres 1 Bahasa Indonesia di Solo pada tahun 1938, beliau lebih tegas lagi menyebutkan yang dinamakan Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Dasarnya berasal dari Melayu Riau. Sebelumnya, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda. Terdapat 3 butir yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertempat dari yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad ke-7 itu menjadi bahasa Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara sejak ditetapkannya pasal 36 UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang menjadi fase awal bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara. Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Ada 4 faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingkungan pramuka di Indonesia sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkat bahasa seperti dalam bahasa Jawa ada kromo dan ngoko atau perbedaan bahasa kasar dan bahasa halus yang ada di Sunda. Ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam artian yang luas. Lalu mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional para pemuda dalam Kongres Pemuda II? Padahal pada saat itu, penuturnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penutur bahasa Jawa. Tentu saja hal ini mencerminkan sikap visioner mereka tentang peran bahasa dalam membangun bangsa dan negara. Para pemuda saat itu memiliki sikap positif terhadap terwujudnya bahasa nasional yang diterima oleh semua suku bangsa. Pada suku Jawa, tidak ada fenomena linguisme atau linguisisme untuk memaksakan bahasa Jawa menjadi bahasa nasional. Menurut Al-Wasilah pada tahun 2006, linguisisme adalah kesetiaan bahasa secara berlebihan yang timbul karena rendahnya pemahaman silang bahasa dan silang budaya. Kunchoro-Ningrat pada tahun 2008 menyatakan bahwa ada 5 alasan mengapa bahasa Melayu yang dipakai sebagai bahasa resmi. Pada tahun 1930, jumlah penutur bahasa Melayu sebanyak 1,5 juta orang, sedangkan penutur bahasa Jawa sebanyak 40 juta orang. Alasan dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan bukan bahasa Jawa, yaitu pertama, suasana kesetiakawanan di antara para cendekia pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, bahasa Melayu merupakan lingua franca dan merupakan alat komunikasi antar orang yang melintas batas sukunya. Dan juga, bahasa Melayu digunakan sebagai media penyiaran agama. Yang ketiga, pengaruh media massa yang menggunakan bahasa Melayu. Yang keempat, kebiasaan menggunakan bahasa Melayu dalam rapat-rapat organisasi gerakan nasional. Yang kelima, tidak ada rasa khawatir dalam diri warga non-Jawa terhadap resiko terjadi dominasi kebudayaan dari suku mayoritas.